Cangcing, Nyak Bape, Hande Taula, dan Andre Taulani. Semua stop dulu. Jangan ngecek-ngecek dulu, nanti chatnya penuh. Berudul, nanti semuanya bingung ya. Oke, terima kasih. Stop. Sudah jelas, berarti alhamdulillah. Pertanyaan saya yang kedua. Wajah saya jelas atau enggak, Ibu? Pak? Enggak. Waduh. Gini saya, Pak. Wajah saya jelas? Oke, jelas. Langka. Waduh, wajah saya langka. Oke, agak buram. Masya Allah. Jelas bermasker. Oh iya ya. Oh ya, maaf. Stop dulu. Ini kan online ya. Saya lupa dong. Harusnya boleh dong saya lepas maskernya, Pak, Ibu. Boleh ya? Harusnya saya lepas ini tadi. Waduh. Lepasnya gini nanti susah. Saya lepas lagi deh. Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa ini, luar biasa. Saya baru lupa. Dari tadi itu saya mikir, kenapa ya? Kok udara itu nggak sesegar kayak biasanya gitu. Jadi kayak apapun bulat, ternyata saya lupa pakai masker. Dan ternyata boleh ya, kita nggak pakai masker ya. Jadi oke, segitu. Jadi wajah jelas, kemudian suara jelas. Ya, yang ketiga, nanti sebelum kita mulai, ibu-ibu boleh ya, yang penting slide yang penting ibu screenshot atau disimpan lah. Karena ini nanti materinya sangat runtut dari awal. Saya akan coba runtut dari awal supaya apa? Supaya panjenengan mendapatkan materi itu yang ini memang final. Final dalam artian dari seri Facebook Marketplace mulai dari awal sampai akhir akan saya bongkar di sini secukup-cukupnya sampai jam 11-an. Kemudian jam 11.30, sebelum jam 11.30 kita nanti tanya jawab. Dan saya izin 11.30 kalau sudah adzan saya izin stop dulu. Nanti bisa lanjut di grup WA saya ya, di grup WA saya. Kemudian saya akan memberikan hadiah kepada panjenengan yang nanti di grup membagikan momen-momen foto seperti ini yang unik, yang langka. Saya kasih ke 10 orang yang beruntung. Saya akan kasihkan video template promosi dan hanya pakai PowerPoint. Ya, video promosi. Nanti akan saya kasih contohnya ya, bagaimana video promosinya. Anda cukup screenshot aja sebisa-bisanya. Mungkin pas saya waktu lagi konyol-konyolnya atau gimana, atau waktu ganteng-gantengnya gitu kan ya. Anda cukup screenshot aja, nanti saya kasih hadiah di grup ya. Grupnya gimana nanti di akhir sesi akan saya bagikan. Oke? Kalau sudah, baik, terima kasih. Alhamdulillah Bapak Ibu semua dalam kondisi sehat walafiat di musim pandemi kayak gini, semua tidak ada bisa yang nyangka. Entah itu kurus, entah itu muda, entah itu tua, entah itu ganteng, entah itu setengah ganteng, atau apapun Anda, COVID bisa nyebar ke siapapun. Ya, saya cuma berpesan, jaga imun Anda, jaga kesehatan Anda. Karena sebenarnya COVID tidak menyerang ke orang yang kurus seperti saya saja, tapi juga bisa ke orang yang gendut. Bisa orang yang tidak hanya menyerang orang yang ganteng aja seperti saya, tapi juga yang cantik seperti panjenengan dan ganteng juga ya. Itu biar adil. Jadi di dunia ini nggak ada yang jelek, semua ganteng atau cantik, ya kan? Bener kan? Coba tanya suami atau istri Anda, pasti bilangnya jelek gitu kan? Nggak, maksudnya cantik, cakep gitu kan? Ya, baik, oke. Jadi nanti kita akan mulai karena kita sudah waktu ya, kita langsung ke poin aja karena kita waktunya maybe estimasi sekitar 1,5 jam. Jadi kita akan langsung ke poinnya, langsung ke materi, dan kita yang baru masuk yang sudah ada 74 orang ini, terima kasih Pak Anandito dan teman-teman. Ini kita akan bahas tentang Facebook Marketplace. Facebook Marketplace ini adalah suatu platform yang ada di Facebook. Tambahan fitur yang ada di Facebook, maaf, bukan platform. Tambahan fitur yang ada di Facebook untuk jualan. Jadi memang Facebook itu memang dibuat untuk media sosial, untuk social interaction. Tapi kalau mau jualan ada tempatnya sendiri namanya Facebook Marketplace, ya kan? Dan ini sudah lebih dari 2 tahun yang lalu booming. Sayangnya kalau jenengan belum masuk ke sana itu emas. Kenapa? Satu, kalau Facebook Marketplace Anda tidak perlu takut persaingan harga seperti yang si hijau, si oranye, dan si macam-macamnya, gitu kan? Yang kedua, Anda nggak perlu juga posting setiap hari seperti Facebook dulu dan sebagai macamnya, nggak akan saya sebutkan lagi karena sudah akan panjang kali lebar, kali tinggi, akar kuadrat, pangkat 3, pangkat semuanya gitu ya. Langsung aja. Jadi kita langsung materi.
tentang Facebook Marketplace, saya izin untuk share screen ya, Mbak. Oke. Baik. Untuk Facebook Marketplace kali ini kita akan, oh ya yang tadi ya, yang nanti penasaran hadiahnya apa sih Coach, gitu kan? Ini hadiahnya nih. Hadiahnya kayak gini, nanti ibu-ibu dapatnya kayak gini loh. Cukup editnya pakai PowerPoint, dapatnya kayak gini. Bentar. Jadi ini cocok untuk panjenengan yang promosi di Instagram, di TikTok, yang ada video-videonya atau YouTube, pakai ini aja. Jadi nanti akan cukup edit gambar, dikasih gambar promosi Anda, nanti akan jalan seperti ini. Oke, kita stop dulu aja ya. Nanti dapatnya kayak gini, itu gratis buat Anda yang berhasil screenshot momen-momen kita Zoom hari ini, ya. Seperti itu. Dan tidak hanya satu sih hadiahnya, lebih banyak. Jadi ada sekitar 10 atau 12 template yang bisa Anda pakai free dan kekinian. Yang penting itu, ya. Saya lanjut ke materi kita tentang 5 juta pertama dengan menggunakan Facebook Marketplace. Oke, ya, lanjut dulu sebentar, Bapak Ibu. Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita sudah masuk ke materi kali ini, kita tentang 5 juta pertama menggunakan Facebook Marketplace ya, Bapak Ibu. Sini. Nah, 5 juta pertama dengan Facebook Marketplace ini, sebenarnya langkah pertamanya, ya sebenarnya sudah lama sih mungkin, orang-orang juga pernah kasih kayak gini. Kita breakdown target dulu ya. Kita breakdown target dulu. Misalkan seperti ini. Kita mau 5 juta ya kan. 5 juta pertamanya. 5 juta pertama ini kemudian kalau di breakdown per minggu menjadi 1.250.000 per minggu. Kalau per hari itu 167.000 per hari. Seperti itu ya. Kemudian yang paling penting adalah gimana sih biar dapat 167.000 atau 200.000 per hari seperti itu. Ya langkah pertama adalah kalau Anda main Facebook Marketplace, atau saya singkat lagi ini lebih cepat ya. Jadi Facebook Marketplace saya singkat menjadi FBMP. Jadi caranya adalah nggak bisa ditawar, adalah dengan cara FBMP-nya dioptimasi. Dioptimasi ya. Optimasinya kayak gimana? Gunakan rumus yang saya pakai di sini namanya 7I. Ya, rumusnya adalah 7I. Ibu-ibu dengar ya. Nah, kalau online, offline nggak bisa dengar. Online nggak bisa dengar ya. Kalau offline bisa ngomong apa, Bu? 7I. Ada yang ngangop, ada yang tidur itu ya, nggak apa-apa deh. Jadi langkah kedua, pasti Anda harus mengoptimasi FBMP Anda dengan 7I. Yang kita bahas satu persatu ya. 7I itu yang pertama adalah kata kunci. Nah, ini ada I-nya kan? Ada kata kunci, ya kan? Yang kedua adalah deskripsi. Nah, ada I-nya juga. Yang ketiga, lokasi. Loh, ada I-nya juga. Yang keempat agak maksa sih sebenarnya, jadi agak tolong dimaklumi. Harga coreti. Loh. Bingung saya, Bu. Kalau nanti harga coret nanti 7I sama T, IT ya nggak enak juga ya. Jadi saya ngomong harga coreti gitu aja deh, biar enak ya. Pokoknya manut aja deh, ya. Daripada nanti nggak pas gitu kan. Jadi yang keempat ada maksa dan harap dimaklumi. Jadi keempat adalah harga coreti. Yang kelima duplikasi. Nah yang bulan kemarin kita di Diskopindah kita main itu seru itu ya. Ada yang belum sampai rumah sudah dapat orderan itu keren itu luar biasa. Perlu dimomenkan, perlu dimuseumkan orangnya, ya kan? Ilmunya maksudnya gitu ya.
Kemudian ada yang keenam, perbarui. Yang ketujuh, interaksi. Jadi 7 ini di belakang itu ada kata kunci, deskripsi, lokasi, harga, coreti, maksa, dan maklumi, ya. Duplikasi, keenam perbarui, dan ketujuh interaksi. Kita bahas satu persatu. Lanjut. Kita bahas tentang kata kunci. Baik, Bapak, Ibu, kalau kita ngomong kata kunci, ya, Bapak, Ibu, panjenengan harus menggunakan tools untuk meriset kata kunci yang cocok, yang sesuai dengan produk Anda. Dan tools itu adalah namanya ini, Bu, di layar, ya, namanya Aber atau jenisnya ada Google Keyword Planner dan sebagainya macamnya. Tapi kalau yang paling familiar, yang paling mudah, Ubersuggest, saya tawarkan itu dulu. Nanti kalau kita sudah next step, saya ajari yang Google Keyword Planner, ya Pak, Ibu. Kita ngomong di Ubersuggest dulu. Jadi Anda harus mencari nih kata-kata atau frasa yang sering diketikkan orang yang berhubungan dengan produk Anda. Jadi ingat-ingat, Anda harus mencari kata atau frasa yang sering diketikkan orang, sering diketik orang yang berhubungan dengan produk Anda. Misalkan sate, Anda jualan sate. Kira-kira orang kalau ngetik online jual cari sate itu gimana tulisannya? Apakah sate saja, apakah sate Madura, apakah sate Ponorogo, atau sate apapun. Anda bisa cek di situ. Jadi jangan kira-kira. Jadi ada orang yang ibu-ibu dulu sebelum ikut pelatihan ini, dia berbicara gini, kalau tepung crispy kira-kira ini, Coach. Kira-kira saya tanya, Anda mendapatkan kata kunci itu dari mana? Kira-kira nggak bisa, harus pakai data, ya, pakai Ubersuggest dan sejenisnya. Kita nanti akan belajar di sini, kita Ubersuggest, ya. Kemudian tulis, ya, di catatan atau di note atau di kertas atau di handphone manapun, yang intinya kata kunci tadi Anda tulis dan yang relevan dengan bisnis Anda. Biasanya tuh ada kata kunci, misalkan tepung crispy. Kita cari yang berhubungan dengan tepung crispy. Kemudian biasanya ada muncul suggest atau saran-saran kata kunci yang berhubungan dengan produk Anda. Contoh, tepung crispy Malang, tepung crispy enak, tepung crispy adalah. Nah, dari kata-kata itu, frase kata itu mana yang relevan? Yaitu tepung crispy Malang, tepung crispy apa tadi, lupa saya. Yang keempat, tepung crispy yang adalah masuk enggak? Enggak. Kenapa? Itu seperti orang tanya gitu, apa sih tepung crispy, dan itu enggak perlu. Karena mereka mencari artikel atau mencari suatu literasi yang berhubungan dengan tepung crispy, sementara Anda jualan gitu loh. Orang yang cari artikel atau cari informasi, dia belum tentu cari produk. Ya, harus paham di situ. Ya, kata kunci. Kita lanjut, kita bahas 3 dulu deh. Yang kedua, deskripsi, atau saya lanjut deh ya sampai akhir praktek, nanti di akhir acara kita tanya jawab. Oke. Deskripsi ini Anda harus menggunakan formula AIDA. AIDA itu siapa? Bukan wanita siapapun, bukan laki-laki, juga bukan siapapun. Dia bukan manusia. Dia itu AIDA itu singkatan dari attention atau menarik perhatian, interest yang membuat orang tertarik, kemudian desire, dia berhasrat untuk beli, dan action, ada call to action-nya di situ. Saya harap yang sudah ngikutin saya dulu di surat cinta untuk Facebook, ya, kalau nggak salah, surat cinta marketplace, nah itu harusnya sudah tahu. Ini nggak perlu saya ulang lagi, tapi kalau nanti mau saya bagi di grup deh, surat cinta itu di grup saya, di grup binaan saya, ya, dan kuotanya terbatas, kurang berapa lagi dan full, ya. Jadi gunakan formula AIDA, attention, interest, desire, dan action. Contoh tepung crispy, misalkan. Attention-nya apa? Yang membuat orang penasaran. Attention itu berhubungan dengan judul, title, ya, judul atau title dari deskripsi, bukan di judulnya di FBMP loh, ya. Judul di deskripsinya. Judul di deskripsi, bukan judul di FBMP. Tolong diingat-ingat. Ya, jadi AIDA itu ada attention-nya. Jadi title-nya, contoh tepung crispy. Misalkan attention-nya adalah tidak pernah saya merasakan seenak ini. Itu attention tuh. Orang kan bingung. Tidak pernah saya merasakan seenak ini. Apa sih? Dia akan dicat lagi. Kemudian interest-nya adalah dengan data. Dulu saya makan tepung crispy, tepung ayam selalu
tidak crispy dan sebagainya macamnya. 90% orang Indonesia menyukai ayam KFC karena tepung crispy enak. Itu interestnya. Desire-nya, dan desire itu adalah Mas Umar. Mbak Aida. Baik, monggo Mas Umar dilanjutkan untuk sesinya. Sebelumnya Bapak Ibu saya pamit dulu, nanti untuk hostnya langsung ke Mas Umar, jadi nanti langsung ditutup aja Mas Umar setelah sesi tanya jawab. Oh, oke, siap. Thank you. Baik. Monggo silahkan Mas Umar. Ini hostnya sudah ke saya belum, Mbak? Ini saya ubah. Sama Mas Umar. Ampun ya? Ya. Oh, oke, thank you. Baik, terima kasih. Selamat siang menuju setengah sore, juga sudah lewat paginya. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, encang-encingnya Pak B, Pak Ade Bude, Andre Taulan, dan Andre Taulani semuanya. Mohon maaf, tadi pagi ada kendala dan ada trouble, jadi harus saya reschedule lagi. Dan saya ucapkan terima kasih pada panjenengan yang masih antusias di sini, yang masih untuk ikut di Ekos ya, di klinik bisnis di Skopindah Kota Malang tentang 5 juta pertama dari Facebook Marketplace. Jadi nanti kita hanya sampai jam 2:30 sebelum sholat asar kita udah saya, jadi nanti akan saya percepat untuk materinya dan langsung kita praktek saja. Jadi nanti supaya panjenengan semua ini langsung ngertinya baik praktek saja gitu aja ya. Jadi tanpa berpanjang kali lebar, kali tinggi, dan akar pangkat 2, pangkat 3, dan sebagainya, langsung aja kita lanjut ke materi yang tadi ya, Bapak Ibu, sebenarnya di sini. Oke, saya lanjut ke materi ini. Sebelum saya lanjut, tolong dong jawab, layarnya kelihatan nggak, Pak Bu? Cek dong. Kelihatan? Kelihatan. Oh, oke, thank you, terima kasih. Baik, di sini saya lanjut aja ya. Jadi saya lanjut yang tadi kita masuk ke deskripsi. Di deskripsi itu saya harap panjenengan nanti menggunakan formula AIDA, tapi ini bukan yang paten, bukan hal yang wajib, bukan hal yang bahkan pasti closing hanya dengan AIDA. Enggak. Karena ini hanya untuk memudahkan panjenengan semua membuat suatu deskripsi di produk, di postingan Anda. Jadi kadang-kadang ada yang bingung, aku nulis apa ya coach gitu. Kadang-kadang ada yang bingung gitu. Ada yang posting kemudian bingung, aku posting apa ya? Tulisannya kayak gimana ya? Padahal itu produknya sendiri loh, ada loh yang kayak gitu. Jadi bingung, aku mau produknya gimana? Aku mau tulisnya gimana ya ini? Ada yang bingung kayak gitu. Nah, AIDA ini untuk memudahkan panjenengan semua supaya memudahkan membuat postingannya, membuat deskripsinya. AIDA itu terdiri dari A-nya attention, itu lebih ke kayak istilahnya bahasa provokatif atau pitching, atau lebih ke intinya buat orang, oh opo sih gitu loh. Wong Jawanya istilahnya ketika membaca opo sih gitu. Nah itu kalau kan Anda kalau membuat suatu statement, suatu frasa, suatu kalimat yang membuat akhirnya orang membaca langsung berkata dalam hati opposite, itulah yang dimaksud AIDA, attention-nya di sini. Jadi inilah yang penting sebenarnya. Kalimat awal ini atau frasa awal ini yang penting. Jadi membuat orang langsung, oh opposite itu ya kan. Misalkan contoh Anda jualan rumah. Misalkan DP 0% atau bayar suka-suka kayak gitu. Atau misalnya jual beli mobil motor misalkan gratis, misalkan gratis ban, gratis velgnya,
gratis interior apa kayak gitu-gitu kan, itu Anda bisa untuk buat pitching-nya atau buat attention-nya. Jadi suatu statement kata yang buat orang penasaran, apa sih, opo sih gitu kan. Kemudian ada interest di sini. Nah, interest ini memudahkan orang untuk ini ya, lebih ke akhirnya membuat statement yang nanti, oh ya aku akan membaca kalimat selanjutnya. Contoh, tadi awalnya misalkan wanita ini, attention-nya misalkan wanita ini turun 10 kilo dalam 1 hari, misalkan kayak gitu kan. Terus kemudian interest-nya misalkan wanita ini menggunakan ramuan-ramuan herbal yang terdiri dari bla 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 kayak gitu-gitu. Itu interest-nya. Itu interest-nya. Jadi dia akan meneruskan supaya dia interest, tertarik untuk membaca deskripsi selanjutnya. Kemudian desire ini lebih ke hasrat. Hasrat untuk terhadap produk Anda. Jadi setelah dia tertarik untuk membaca, misalkan tadi kan attention-nya wanita ini turun 10 kg dalam 1 hari. Kemudian interest-nya misalkan wanita itu hanya menggunakan ramuan-ramuan herbal yang terdiri dari misalkan pace, talas, dan sebagainya macamnya kayak gitu. Kemudian desire-nya itu berhubungan dengan produk Anda, misalkan Cambio 8 terdiri dari ini berguna untuk menurunkan dalam 10 kg, menurunkan berat badan 10 kg dalam 1 hari. Seperti itu. Ya. Dan yang paling penting kalau bagi saya, action-nya juga. Action ini lebih ke call to action atau istilahnya intinya ada nomor Anda, nomor WA Anda, alamat toko Anda, email Anda, alamat sosmed Anda, IG, TikTok, Facebook, itu yang penting. Jadi misalkan tadi kan setelah misalkan wanita ini turun 10 kg dalam 1 hari, attention-nya, interest-nya misalkan dia menggunakan bahan-bahan herbal bla 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 gitu. Kemudian desire-nya Cambio 8 terdiri dari bahan herbal tersebut dan berhasil menurunkan berat badan kayak gitu. Action-nya untuk informasi lebih lanjut atau untuk untuk pemesanan silahkan hubungi WA 081 bla 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 atau hubungi IG atau hubungi Instagram, Facebook atau kayak gitu. Intinya action-nya di situ. Kalau misalkan bingung interest sama di-share, cukup 2 ini jangan sampai kelupaan, Bu. Apa, Bu? Pak, attention sama action-nya. Contoh, misalkan aku bingung, Coach. Kata-katanya apa lagi, misalkan kayak gitu kan. Misalkan langsung attention sama action-nya aja. Misalkan Anda lapar, attention-nya kan gitu kan. Action-nya, silahkan hubungi nomor ini. Seblak termanis, seblak terenak di Malang. Kayak gitu aja. Bisa banget. Jadi kayak gitu ya untuk AIDA-nya. Tapi untuk di Facebook Marketplace, AIDA ini tidak cukup. Ya, ini tidak cukup. Yang paling penting jangan sampai Anda kelupaan untuk memasukkan kata kunci yang relevan tadi, ya, yang didapat dari Ubersuggest, masukkan ke dalam deskripsi Anda. Jadi masukkan ke dalam deskripsi Anda kata kunci yang didapat dari Ubersuggest tadi. Nanti caranya kita bahas ya, kita praktek. Kita lanjut dulu. Langsung setelah ada deskripsi, ada lokasi. Jadi I yang ketiga, lokasi. Kalau lokasi, saran saya, kalau ini tergantung dari produk panjenengan ya. Misalkan produk Anda ini barang yang nggak bisa pindah keluar kota. Hanya di Malang saja. Contoh, seblak. Nggak tahu seblak bisa nggak ya keluar kota? Kayaknya nggak bisa ya, tumpah atau bakso. Atau apalah pokoknya makanan yang mungkin nggak bisa keluar kota dan nggak bisa bertahan lebih dari 1 hari, maka lokasinya nggak usah dipertimbangkan karena cukup di Malang saja kan kayak gitu jualannya. Tapi kalau misalkan produk Anda bisa dijual keluar kota, misalkan baju, hijab, obat herbal, kemudian motor, mobil kan bisa di luar kota juga kan, juga bisa dijual misalkan jual motor bekas di Malang, tapi yang pembeli di Blitar bisa juga kayak gitu. Anda patut pertimbangkan yang ketiga ini yaitu lokasi, ya. Tapi yang paling penting adalah jangan asal menentukan lokasi. Misalkan, oh iya, kayaknya saya pernah ya ketemu UMKM, dia jualan pia kacang hijau, Bapak, Ibu. Dan kemudian saya tanya, Ibu Bapak kalau mau keluar kota, ini jual kemana? Saya kayaknya di Surabaya. Anda memutuskan Surabaya itu by data atau feeling? Karena saya tanya, dia jawabnya cuma
karena ada teman saya yang jual ke sana, coach, laris. Jangan baik, ya boleh sih kayak gitu karena ikut teman ya. Tapi kalau nggak punya data kayak gitu, apakah hanya Surabaya saja? Kan emang ternyata selain Surabaya, Bali juga butuh. Kan Bali Via tuh banyak sekali. Bisa jadi dia Bali juga butuh. Bisa jadi Yogyakarta. Tapi kenapa kita harus Surabaya aja gitu loh. Jadi harus tentukan lokasinya yang paling mencari produk Anda tuh di kota mana. Nah, Anda harus mencari by data. Jadi harus datanya lengkap. Jadi kota mana saja yang mencari produk Anda. Caranya dengan cara Anda masuk di Google Trend. Nanti kita praktek bareng-bareng ya. Jadi Anda masuk di Google Trend untuk riset lokasi yang membutuhkan produk panjenengan. Jadi misalkan yang butuh hijab itu kota mana? Yang butuh pia itu kota mana? Yang butuh tepung crispy kota mana? Yang butuh obat herbal Anda, penggemuk badan atau skincare Anda itu kota mana? Jadi kalau bisa Anda harus tentukan dulu, ya kan? Jadi kotanya itu kota mana sih? Harus ditentukan, harus nanti riset di Google Trend, tidak asal-asalan, ya. Nanti kita main di situ. Kemudian tulis ya, panjenengan nanti kan kadang-kadang kalau pindah layar atau pindah ini kan kadang-kadang kalau nggak ditulis itu lupa. Tulislah tadi kota atau bagian daerah yang mencari produk Anda di Google Trend tadi untuk dimasukkan di setting di Facebook Marketplace. Ya, jadi seperti itu. Bentar ya. Oke. Kemudian lanjut. Setelah lokasi Anda sudah menentukan, men-settingnya, mencari lokasi yang tepat, Anda lanjut yang kedua. Yang keempat. Sorry. Harga coreti yang agak maksa tadi ya. Jadi harga coreti. Jadi harga coret ini masih sebagai faktor psikologis yang menurut saya masih terbaik ya. Jadi orang itu kadang-kadang beli setelah ada harga coret itu akan berbeda kalau tanpa harga coret. Contoh, orang itu biasanya akan senang kalau misalkan harganya di postingan itu 50.000 kemudian dicoret menjadi 42.000 daripada Anda jual cuma 40.000 polosan gitu saja. Anda coba deh. Anda coba jalan ke mall kayak gitu ya, ke pasar gitu kan, harga misalkan 100.000, harga coret menjadi 3 menjadi 80.000 kayak gitu. Intinya harga coret itu masih powerful bagi saya. Anda coba. Ini masih memiliki power psikologis ya, membuat orang oh ya akan tertarik untuk membeli di situ. Kemudian cara membuat harga coret itu dengan cara panjenengan isi dulu ya, kan biasanya kalau isi postingan ya kan ada price atau harga itu isi dengan harga awal dulu yang lebih tinggi. Kalau misalkan Anda harganya ada harga memang diskon, misalkan harga aslinya 10.000, diskonnya menjadi 6.000, berarti Anda isi 10.000 dulu. Atau kalau misalkan nggak ada diskon, coach, naikkan saja. Jadi misalkan Anda harganya 10.000 pengen jualnya, ya udah harga awal dibuat lebih tinggi jadi 15.000 dulu, kemudian diedit ganti dengan harga normal yang lebih rendah. Harga normal yang memang Anda sudah mau diskon itu atau memang harga aslinya. Nanti diedit, setelah semua diposting baru diedit kayak gitu. Nanti kita praktek coba ya. Kemudian duplikasi ini yang beberapa hari yang lalu ya kita coba di Diskopindah Kota Malang, kita belajar duplikasi dan efeknya luar biasa. Fungsinya apa duplikasi itu? Fungsinya duplikasi itu jadi postingan Anda tidak hanya satu, tapi lebih dari satu. Supaya jenengan di halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga, dan semuanya jenengan yang menguasai, tidak ada yang lain. Kan enak kayak gitu. Jadi ketika orang sudah minat nih, mau nyari misalkan bumbu ayam, bumbu masakan kayak gitu-gitu misalkan, atau baju hijab atau apa gitu. Kemudian yang muncul itu postingan jenengan semua loh. Walaupun gambarnya beda-beda, tapi kalau nanti gambarnya cuma satu gimana tuh? Ada caranya, kita coba nanti setelah ini ya. Jadi duplikasi postingan ini dengan jumlah minimal berapa? Minimalnya 10 postingan ya Bu ya, 10 postingan per item.
Ingat per item, bukan per per varian. Jadi contoh item itu misalkan hijab, kerudung itu item. Varian itu kan ada warna merah, ada warna hijau, ada kuning, kayak gitu-gitu kan. Jadi itu Anda cukup posting satu kali aja dan dikalikan 10. Jadi jangan sampai nanti bikin hijab kerudung yang warna merah 10 kali, warna hijau 10 kali, warna waduh aku ucap nanti. Jadi buat aja seperti itu per item. Jadi misalkan jual rumah tipe 36, 10 kali. Yang jual rumah tipe 5 misalkan 42, 10 kali juga. Kayak gitu. Ya, jangan ini aja, jangan dibuat per varian. Nanti Anda akan capek. Kemudian, nah ini tadi cara agar duplikasi postingan tidak kena semprit dari NPMP. Semprit itu maksudnya ada biasanya, ini kan kalau kita gambarnya sama, kan 10 item, itu kan kalau gambarnya beda, jenengan punya stok gambar sih, it's okay ya, enggak masalah. Yang jadi masalah ketika panjenengan nanti, misalkan istilahnya mau posting, dan gambarnya itu aja. Contoh kan herbal, gambarnya itu doang. Contoh sebelah gambarnya paling 2 atau 3 gitu kan. Nah, caranya gimana? Caranya dengan edit postingan yang awal tadi, yang sudah diposting, misalkan Anda posting yang kedua, mau duplikasi. Postingan yang pertama sudah dipost, disetujui. Kemudian Anda postingan yang pertama tadi, tandai sebagai habis dulu. Dipencet yang ada tulisan tandai sebagai habis. Setelah selesai, baru edit menjadi tandai sebagai stok ada. Jadi nanti tandai sebagai habis dulu postingan yang sebelumnya, kemudian Anda bikin postingan yang sama, gambarnya sama, tidak masalah. Kemudian setelah itu tandai sebagai stok ada yang postingan awal tadi. Itu nanti tidak akan masalah. Itu sudah kita coba ya. Jadi nanti kemungkinan kalau kita nggak ada waktu, kita mau duplikasi nanti panjenengan coba di rumah. Karena teman-teman sudah mencoba ini waktu di Diskopindah kemarin. Ya, kita coba nanti ya. Boleh share nanti di grup ya. Oke, itu aja. Terus yang selanjutnya perbaharui tawaran. Nah, kadang ada yang lupa Pak, Bu. Sudah. Jadi perbaharui itu cukup dipencet saja, diklik cari ada tulisan perbaharui. Klik postingannya, kalau dipakai laptop klik kanan, di titik 3-nya, atau kalau misalkan pakai handphone, diklik aja postingannya, pasti ada tulisan perbaharui tawaran kayak gitu. Jadi Anda harus biasanya muncul perbaharui itu setiap 7 hari. Setelah 7 hari akan postingan jenengan, tawaran Anda akan ada tulisan perbaharui tawaran. Itu dipencet Pak. Karena kalau nggak dipencet, postingan Anda akan turun karena akan kelindas atau ketindih dari postingan orang-orang yang lain juga yang posting hari itu. Ya, jadi selain diperbaharui, diperbaharunya ingat, pokoknya setiap 7 hari, diklik saja, jadi nggak usah bikin tawaran baru. Kemudian, batas maksimalnya berapa kali? Ada batas maksimalnya ya, jadi setiap postingan itu, setiap tawaran itu, di FBMP, 4 kali perbaharui, setelah itu postingan Anda nggak akan terlihat. Jadi estimasi Anda bikin satu postingan untuk 1 bulan, bikin lagi untuk bulan ke depan. Kayak gitu ya, harus diperbarui karena kalau nggak diperbarui percuma, dia akan turun ya. Perbarui postingan Anda setiap 7 hari sekali, maksimal 4 kali ya perbaruannya nanti. Kemudian tujuannya adalah agar postingan kita tetap berada di posisi teratas di sini di mesin pencarian. Jadi kalau pas nyari kan yang posting tiap hari kan pasti ada Bu, nggak mungkin panjenengan aja. Yang jual sebelah tidak hanya jenengan aja, yang jual tepung crispy tidak hanya jenengan aja, yang jual hijab tidak hanya jenengan aja. Dia akan kelindes nanti kalau jenengan nggak sering perbaharui di situ. Tapi kalau nunggu perbaharui aja nggak efektif juga sih karena harus 7 hari. Ada cara yang selanjutnya, yang terakhir adalah interaksi. Ini yang penting. Ini yang belum saya bahas kemarin. Jadi interaksi ini intinya poinnya adalah interaksi itu berbentuk interaksi ini akan membuat postingan Anda masuk postingan hari ini. Jadi postingan hari ini tuh yang kayak gini ya, sudah masih ada.
Jadi kalau misalkan Anda lihat di sini, postingan postingan hari ini tuh keuntungannya adalah dia akan masuk di halaman beranda di awal, tuh yang paling keren di situ. Bentar. Kalau misalkan Anda sudah masuk postingan hari ini, di kategori postingan hari ini, itu luar biasa akan laris. Kenapa? Nggak perlu mesin pencarian. Jadi orang kadang-kadang melihat kok, walaupun awalnya dia nggak tertarik untuk membeli produk Anda, tapi ternyata, oh ya, aku dulu pernah ingin beli ini deh. Dia akan masuk di situ nanti. Ya. Nah, saya coba dulu. Ada yang chat ya, bentar lihat dulu chatnya. Oke, coach. Oke, bentar ya. Apakah ada cerita sukses menggunakan FB Marketplace dan tertinggi per bulan bisa sampai omset berapa? Terima kasih. Kalau cerita sukses di grup banyak sih Pak, di grup saya. Pak Topan ya, ada yang baru join pun di grup saya waktu itu. Kalau saya mau saya salah sebut, semoga masih ada juga Pak Asnar di sini. Terus Bu siapa ya yang belum selesai dari pelatihan, dia praktek waktu itu offline, jadi praktek dan langsung berhasil ada orderan. Bahkan sampai ada yang order terus kayak gitu, ya kan? Kalau misalkan omset tertinggi per bulan, ya relatif ya, kalau misalkan kita tergantung produknya juga. Kalau misalkan 5 juta sih insya Allah bisa. Kalau kita bisa seperti itu. Ya. Kalau misalkan kita pernah coba, itu kita lebih dari itu. Ya, lebih dari 5 juta. Kita lanjut dulu deh. Oke. Kalau misalkan seperti ini Pak, Bu, kalau marketplace ini, jenengan enaknya itu di sini. Nah, ini loh pilihan hari ini. Kalau masuk ke pilihan hari ini, lihat, itu enak. Dan pilihan hari ini si Facebook Marketplace itu punya kayak AI-nya, artificial intelligence-nya. Jadi akan dicocokkan. Jadi misalkan orang yang sering lihat handphone, kalau produk Anda jualan handphone dan banyak interaksinya, dia akan ditawarkan di sini ke orang-orang yang memang sering mencari produk sesuai dengan produk Anda, yang sesuai dengan produk yang Anda tawarkan. Jadi dia akan muncul di sini. Kebetulan saya sering mau lihat handphone sama laptop ya. Jadi ketika seperti ini dia akan muncul di sini di pilihan hari ini. Dan ini memang dia seakan-akan loh kok tahu ya saya mau cari handphone, oh kok tahu ya saya mau cari jaket kayak gitu-gitu kan. Kenapa mereka tahu? Karena mereka lihat dari histori saya di cookiesnya di situ. Jadi intinya kayak mestinya dia punya lah intinya kayak gitu ya. Jadi intinya nanti masuk ke pilihan hari ini apakah ngaca atau enggak? Si FBMP akan menodorkan ke orang yang memang cari produk Anda di situ enaknya. Nah, makanya dengan cara gimana? Ya harus interaksi tadi. Interaksi ini. Ya kan? Interaksi yang baik itu seperti apa sih? Contoh, kecepatan membalas pesan. Yang kedua, banyaknya chat yang masuk. Ini yang challenge atau tantangan buat Anda. Bagaimana cara Anda supaya postingan Anda itu banyak chat yang masuk? Ini caranya, harus Anda pikirkan. Jadi, ada cara nih, kayak saya kasih contoh ya. Ada dua sih sebenarnya. Yang pertama adalah dengan cara Anda buat istilahnya postingan yang misalkan membuat mereka ngechat. Contoh, 100 chat pertama atau chat yang ke-100 dapat gratis produk saya kayak gitu. Dia akan ngechat nanti. Masih ada, masih ready kayak gitu kan. Dia akan nanti ketika sudah sampai 100 postingan ya itu yang Anda kasih hadiah gitu kan. Banyaknya chatnya masuk supaya apa? Supaya terangkat, terap kayak gitu. Jadi Anda harus memikirkan bagaimana sih caranya supaya banyak chat yang masuk ke tawaran Anda. Cara yang kedua, saya share di grup nanti ya. Lanjut. Oke, praktek pas jam 2.
Kita langsung praktek saja. Sini. Oke, kita langsung praktek di sini ya Pak, Bu. Jadi istilahnya ini adalah kita masuk ke Smart Practice dulu, kita masuk FBMP dulu ya. Kemudian Anda pilih jual barang kayak gini. Kita mulai dari awal ya. Nanti biasanya ini kalau saya tampilan di laptop ya. Nanti di handphone disesuaikan saja. Di handphone sudah saya sesuaikan ketika saya offline waktu di Diskopindah. Yang di sini supaya puas tampilannya saya kasih laptop aja karena ada yang juga postingnya pakai laptop gitu ya. Biasanya nanti ada muncul pilih barang dijual gitu kan. Sesuaikan dengan produk Anda. Kalau Anda jualan mobil ya kayak gini. Anda jual beli rumah seperti ini. Untuk jasa-jasa misalkan buka lowongan kerja atau misalkan MLM biasanya sih ya. Saya sarankan sih di sini ya. Kalau misalkan Anda jual barang kayak gini, barang dijual kita contoh apa ya? Ada yang bisa kasih saya ide jual apa ya? Di chat deh, boleh chat. Ada ya. Jual makanan gimana? Makanannya apa Ibu? Makanannya itu kayak apa, kue kering, terus kue basah gitu gimana? Ini betul jawab coach. Terima kasih. Ada yang jawab nih dari di Grab the Poland bantu jawab. Untuk kita yang selalu ikut materi Coach Umar, bukti FBP nggak perlu diragukan. Terima kasih. Alhamdulillah ya. Bikin jualan selalu semangat. Ada kedai Elcan, seblak, roll, bener, rojo donat, macem-macem keren pokoknya. Bantu testimoni FBP. Oke, terima kasih. Makasih. Bolennya juga enak kok. Keren, IG-nya juga keren ya. Oke, nugget deh. Saya kasih nugget. Ini ada yang saran nugget. Saya masuk di sini, saya masuk barang yang dijual. Kemudian nanti panjenengan ada muncul postingannya. Pak, kalau kue gimana? Kita pilih salah satu dulu ya Bu ya. Ini kita salah satu aja. Kue juga nggak apa-apa. Nanti itu sesuaikan dengan produk Anda. Ini saya contoh saja. Karena saya sudah tadi ada tulisannya nugget, saya ambil nugget dulu ya. Yang nggak keambil tenang. Kalau saya mengikuti semuanya nanti nggak selesai sampai malam. Ini nanti panjenengan coba sendiri. Anda lihat aja dulu bagaimana caranya. Nanti Anda bisa ekspor untuk produk Anda. Kita masuk di sini, tambah foto. Jadi nanti tambahkan foto. Ambil fotonya, contohlah ini random ya. Kalau saya sih saya nggak punya produk nugget, nggak apa-apa deh, saya coba misalkan biar untuk mudah-mudahkan saja. Saya ambil dari sini. Download. Misalkan ini deh, digital marketing. Saya coba di sini ya. Anda ambil fotonya kan maksimal 10 ya Bu ya, yang saya bilang tadi. Itu satu item bisa 10. Ini itemnya. Jadi contoh saya mau jual nugget dan saya nggak punya gambar nugget, saya cuma iseng aja di sini ya. Seperti ini ya gambarnya, istilahnya anggap aja ini nugget ya Bapak Ibu. Dan ini bisa sampai 10. Misalkan gambarnya nuggetnya ada rasa apa boleh lah. Itu ya, seperti itu. Judulnya. Nah, kita main judul di sini. Pertama, harus yang membuat attention juga, yang membuat orang stop scrolling, stop untuk nge-scroll lagi. Contohnya apa? Terlaris. Misalkan kayak gini-gini aja, satu kata yang membuat orang wow, gitu doang. Tunggu dulu, itu belum ya, belum. Contohnya atau gratis ongkir, itu kan keren tuh. Contoh gratis ongkir. Misalkan kayak gitu. Ini hanya yang satu atau dua kata dulu ya. Itu yang bikin orang wow gitu kan. Jadi karena kenapa sih ini harus yang bikin orang yang bikin wow gitu atau stop scrolling, karena kalau judul itu nggak akan tampil semuanya, pasti ada 3 atau 4 kalimat saja. Kata saja. Benar kan? Anda coba cek kan. Jadi ini yang bikin penasaran dulu. Gratis ongkir atau gila banget atau apalah kayak gitu ya. Ini contohkan promo hari ini. Misalkan kayak gini. Terus kemudian
kata selanjutnya diambil dari mana? Tadi saya bilang ada kata kunci. Ini yang kita main di sini. Kita masuk ke sini, Ubersuggest, ya. Ibu ketik aja, Bapak Ibu ketik aja nanti di web, di Google Chrome, masuk Ubersuggest kayak gini ya, tulisannya. Bisa di screenshot, nanti masuk di Ubersuggest. Sorry. Oh, ini. Nanti masuk ke Ubersuggest seperti ini. Masukkan kata kunci atau produk Anda, masukkan produk Anda. Misalkan ini saya ketik, tadi kan nugget ya. Nugget itu semoga ini benar kata tulisannya. Nuggetnya gini-nya 1 atau 2 ya. Contoh gini aja deh, saya coba dulu ya. Kemudian ini negaranya Anda ganti Indonesia karena nanti nugget itu belum tentu bahasa Inggrisnya juga nugget, bisa jadi apalah gitu ya. Ini contoh, kita cari Indonesia. Nah, kayak gini. Ibu cari kemudian pilih search di situ ya. Nanti akan muncul kata kunci yang disarankan, suggest itu istilahnya sarankan, yang disarankan oleh Ubersuggest, dan dia hasil dari orang-orang yang ngeklik di web di internet ya. Kita cari di sini. Semoga ketemu Ubersuggest untuk apa namanya tadi, nugget, karena G-nya tadi saya 2. Tunggu dulu. Dan Ibu nanti agak sabar ya, karena memang kalau Ubersuggest ini memang karena mungkin database-nya besar, jadi agak lemot di handphone Anda, apalagi kalau pas seperti saya ini sekarang agak mendung, jadi apa namanya, sinyalnya agak susah juga. Semoga ada. Bismillah. Ayo bro, kok belum muncul? Nanti kalau sudah muncul, Pak, kalau misalnya pakai HP bisa ya? oh bisa. Tadi kan saya sudah bilang bisa pakai handphone, asal handphonenya sendiri ya. Jangan pinjam, nanti nggak bisa. Oh iya. Bercanda, tunggu ya, tunggu. Jadi pakai handphone bisa. Pakai laptop bisa. Ini hanya saya contoh karena biar mudah ya untuk ininya, biar mudah tampilannya. Nah, apakah nanti bisa Anda masuk aja ke Chrome Anda, ke Google Chrome, ketik yang ini tadi, Ubersuggest. Ini aja udah diketik aja, Ubersuggest di handphone. Nanti muncul yang ada tulisan Neil Patel, Anda klik di situ. Ya. Mohon ditunggu, mohon bersabar. Ini karena ujian ya. Oh ya, Ubersuggest ini satu hari maksimal 3 kali ya Bapak Ibu. 3 kali Anda mengetikkan kata kunci. 3 kali. Setelah itu harus besok lagi karena gratis. Kalau mau yang berbayar boleh. Jadi bisa sepuas-puasnya. Ya. Oke, saya sambil lihat chat dulu deh. Banting harga. Nah, bener nih, Bu Ari, bener ya. Banting harga untuk judul ya. Ini Pak Muhlisun, alhamdulillah saya baru ikut FBMP di Diskoperindak, langsung jos orderan. Terima kasih ya. Jadi memang kalau misalkan butuh bukti, biar teman-teman nanti yang berbicara. Ya, Coach, kalau jual hewan bagaimana? Bu Ayi, kalau jual hewan, saya pernah coba agak susah ya. Gambar hewan itu nggak tahu. FBMP itu dilarang, forbidden jual beli hewan. Tapi dengan coba deh, diganti ya. Contoh, kambing. Misalkan banting harga kambing kurban. Kambingnya itu ya memang agak susah kecari nanti di mesin pencarian, tapi nggak ada pilihan lain. Kambingnya A-nya diganti 4, I-nya diganti 1, seperti itu. Ini lama banget, sebentar ya Bu, maaf. Sinyal saya yang lagi dari tadi bermasalah. Bantu jawab, Coach. Itu nugget ayam sayur, punya saya keluarnya nugget ayam sayur, nugget ayam sayuran, terus nugget ayam sayur ekonomis, Coach. Nugget ayam sayur, nugget ayam ekonomis. Nugget ayam sayuran, Nah. nugget ayam sayur ekonomis. Oke, terima kasih Bu. Dengan Bu siapa tadi?
Dengan Ibu Mukhlisun. Oh ya, Bu Mukhlisun, ngapunten nggih, terima kasih sudah membantu saya. Sama Jadi Coach. nanti tinggal digantinya aja. Jadi kan kayak gini, promo hari ini atau banting harga atau banting diri terserah. Intinya dengan kayak gini ya Bu, Bapak. Setelah itu ada ganti ya tadi nugget, bukan diganti, diisi dari kata kunci yang dari apa tadi, dari apa saja. Misalkan nugget sayur. Kemudian kalau saya sih prefer kayak gini ya, diganti ini nugget sayuran. Kemudian nugget sayur ekonomis. Sayur ekonomis. Kayak gini Bu, Bapak, kayak gini aja. Ini judulnya, lihat. Promo hari ini, nugget sayur, nugget sayuran, nugget sayur ekonomis. Jadi yang awal ini, promo hari ini, banting harga itu harus yang membuat dia wah gitu, yang buat heboh gitu. Jadi yang buat heboh ini membuat orang akan, oh ya nyetop. Ketika ngeklik, ketika dia scroll, dia akan stop. Karena apa? Ada kata-kata ini. Karena biasanya yang muncul cuma segini aja. Kalau ini ada cuma nugget sayur gitu langsung jualan, dia akan merasa, oh biasa. Tapi kalau misalkan jangan kasih promo hari ini atau misalkan gratis ongkir, banting harga, cuci gudang, kayak gitu-gitu, Anda bisa pakai seperti itu. Kemudian dipakai dengan Amber Suggest, kata kuncinya diambil ya, nugget sayur, nugget sayuran, nugget sayur ekonomis. Ini hanya contoh ya Bu ya. Kemudian harga, ini tadi kita tujuannya mau membuat harga coret. Jadi harganya dinaikkan dulu, misalkan ya Bu ya. Harganya berapa Bu Mukhlisun? Harganya 15.000, kita up jadi 20.000 Coach. Nanti ada harga coret. Oke, pintar. Saya masih kan 20.000 dulu. Jadi kalau kita kan pengen jualnya 15.000, jangan ditulis 15.000. Ditulis 20.000 dulu ya Bu ya. Nanti dicoret. Caranya diedit setelah ini. Kita masuk lagi. Kemudian kategorinya. Kategori ini tidak pengaruh ya Bu sebenarnya untuk apakah kalau jualan baju harus di baju enggak. Apakah makanan harus di makanan enggak? Karena makanan juga enggak ada di sini kategori ya. Anda kalau saran saya, kategori ini pilih kategori yang banyak berpenghuni wanitanya. Contoh, peralatan rumah tangga. Itu kan yang biasanya butuh wanita. Mebel kan jarang. Contoh lagi, kalau video game kan jarang. Bagi saya kayak gini ya, pakaian sepatu wanita. Nggak masalah. Nggak masalah di FBMP. Kenapa? Kita harus milih wanita. Karena yang sering belanja itu wanita. Bukan laki-laki. Laki-laki tugasnya beli duit sebenarnya gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian kondisinya Anda pilih baru atau second atau seperti baru. Kalau kita masih baru lah, nggak mungkin nugget kan nugget bekas kan nggak mungkin. Nah ini yang tadi deskripsi di keterangan ini Anda tulis AIDA. Tadi AIDA-nya gimana? Jadi contoh AIDA ini attention-nya, kita ngomong attention-nya ini gratis ongkir hari ini. Kayak gini. Seperti ini. Kemudian misalkan Menambah imun tubuh, nugget ayam putih Coach. nugget ini bisa menambah imun tubuh dengan kandungan nutrisi yang ada di dalamnya. Kata kayak gitu ya Bu ya. Contoh. Nah, nambah imun tubuh dengan kandungannya di dalamnya. Ini contoh yang interest, kan? Terus share-nya, misalkan ini berhubungan dengan produk Anda. Contoh, D-nya ini, jenengan nama usahanya apa Bu? Kisuno Food. Halo? Kisuno Food Coach. Kisuno Food, misalkan ini. Kisuno Food menyediakan makanan penghambat corona, misalkan. Misalkan kayak gitu ya. Penghambat corona. Karena corona tidak menyerang orang
yang lapar. Nah, itu aja. Ini contoh kan gitu loh, nggak apa-apa loh Bu. Kita se-enjoy aja. Kisono menyediakan makan menghambat corona karena corona tidak menyerang orang yang lapar. Karena Kisono Food menyediakan makanan kan gitu. Yuk, di actionnya di sini. Nah, borong hari ini gratis ongkir. Terus kemudian WA disebutkan 08 bla 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 gitu ya. Kemudian IG disebutkan apa? Kemudian TikTok kalau ada. Kemudian Facebook kalau ada, disebutkan di situ. Ya. Intinya yang memudahkan orang untuk menghubungi Anda kalau dia tertarik. Paham ya di sini? Kalau misalkan aku ini gak iso coach sama Dene, gak iso wis ini ada gratis ongkir hari ini, borong hari ini gratis ongkir ya, silakan gitu aja. Itu sudah cukup. Ya. Kemudian tidak selesai di situ. Masukkan kata kunci tadi. Kata kunci yang dari Albert Sanchez, nugget sayur. Terus nugget sayuran. Terus nugget sayur ekonomis. Dan sebagai macamnya yang nanti ada di Albert Sanchez, Anda ambil. Semoga ada muncul ya. Oh, belum muncul dari tadi. Aduh, lemot. Ya, masukkan di situ. Dan sebagai macamnya yang nanti muncul ada di Albert Sanchez, dengan ambil. Kemudian ketersediaan ini berhubungan dengan kalau misalkan produk Anda hanya satu saja, contoh rumah, mobil, atau apa ya, intinya cuma satu, pilih ini. Kalau misalkan Anda jualannya banyak, misalkan burger itu kan nggak mungkin jualan satu. Ada jual burger satu, ya besok tutup dong. Masih banyak kan, jual tawarkan sebagai tersedia. Jadi lebih dari satu item. Kemudian ukuran abaikan saja, ini opsional, warna ini opsional, saya sih opsional nggak pilih ya. Kalau label produk ini yang bagi saya penting juga. Ini masukkan kata kunci yang saya bilang tadi, yang relevan, yang berhubungan dengan nugget sayur. Di enter ya Bu, bukan di spasi. Nugget sayuran. Terus nugget sayur ekonomis dan segala macamnya. Dan ini caranya di enter, bukan di spasi gini ya, bukan, tapi di enter. Kayak gitu. Tanpa hashtag, tanpa pagar, tanpa hashtag, langsung saja. Pasti ada yang tanya, "Coach pakai hashtag ya?" Nggak usah. Nanti saya jelaskan di terpisah ya. Ini nggak usah. Kemudian SKU itu apa yang tanya? SKU itu stock keeping unit. Kalau misalkan Anda jual hijab itu kan dia banyak ya. Ada yang warna ini, kodenya ini SKU. Saya opsional, abaikan saja. Nah, ini lokasi tadi. Kalau misalkan nugget ini kan bisa dijual di luar kota. Pasti bisa dong, kan nggak di Malang saja. Jadi nanti jualnya jangan di Malang saja, di luar kota. Caranya, supaya ngerti kota-kota mana saja yang mencari nugget, kita cari di Google Trend ini, ya. Masuk aja di Chrome lagi ya Bu ya, lewat handphone bisa, lewat laptop juga bisa. Masuk ke Google Trend, kemudian, dan saya lihat chatnya juga. Coach pelan-pelan, waduh. Pelan-pelan, oke lah. Direkam aja Ibu, direkam, ya, direkam. Karena kita juga waktunya nanti keburu asar ya. Nah, setelah masuk Google Trend kayak gini ya Bu ya, diklik Google Trend, nanti pilih yang ini, ada .co.id. Ya, jangan kembali karena banyak yang ada yang dari luar negeri, nanti Anda masuk salah kamar. Jadi Google Trend-nya masuk yang ada trends.google.co.id. Ini Indonesia, karena kita mau cari pasar Indonesia kan, bukan luar negeri. Anda klik aja Google Trend-nya. Klik aja, kalau di handphone pakai tangan ya, bukan pakai batuk atau jidat atau hidung, pakai tangan. Ada yang kadang di gedung-gedungnya pakai jidat, waduh susah. Ada ya. Oke, lanjut. Kemudian nanti pastikan ini sudah Indonesia, yang saya kursor ini. Kemudian masukkan di sini nugget. Aku nggak ngerti ya, nugget itu NA atau NU ya? Salah. NUGGET. Oh, GGTE ya. Ini ya. Iya, Coach. Saya bukan orang masyarakat ya, jadi bingung. Ya, jadi kayak gini.
nugget, kemudian di enter ya, nanti akan muncul seperti ini. Ini tampilan kurang lebih sama ya di handphone. Nanti jenengan coba. Ini juga bisa sambil jenengan record ya, kalau yang pakai laptop. Nah, seperti ini Bu ya, nanti sudah masuk kayak gini. Anda akan disuguhkan data-data minat seiring waktu. Ada grafiknya nanti sebentar. Ada grafiknya minat seiring waktu. Lihat Ibu. Nugget sejak Juli kemarin tahun 2020 dengan Juli sekarang ini penurunan. Walaupun nggak signifikan. Tapi kalau secara grafik stagnan ya Bu ya. Nggak naik-naik banget, juga nggak turun-turun banget. Ya. Mungkin Bu Muslihun juga. Ibu Mukhlisun, Coach. Mukhlisun, maaf. Aduh, maaf. Jadi Bu Mukhlisun mungkin mengalami juga ya penurunan, tapi nggak terlalu signifikan kayak gitu ya. Atau mungkin malah naik ya, alhamdulillah gitu kan. Nanti mungkin disambi dengan nuggetnya yang lain, frozen food yang lain, nanti cari aja di situ. Ini saya kasih contoh untuk yang nugget seperti ini. Nugget sudah ada di sini, abaikan aja di sini. Ini hanya untuk data panjenengan untuk mengetahui bahwa produk Anda lagi ngetren atau enggak, itu aja sih. Biasanya kalau ngetren ini di bulan April kemarin ngetren enggak ya? Belum. Jadi April ini naik ya, biasanya April. Jadi lihat nanti aja. Nah, ini yang saya maksudkan Bu. Di sini nanti ada, Anda scroll ke bawah lagi ya, di bawahnya grafik ini sampai muncul kota-kota kayak gini. Ya, ada Jawa Timur, Yogyakarta, Bengkulu, Jawa Tengah, Banten. Bu Mukhlisun, jenengan pernah jual ke kota-kota ini atau belum? Belum, Coach. Nah, jenengan pasti fokusnya di Malang saja kah? Iya, betul, Coach. Nah, Ibu, mulai dari ini jualannya jangan di Malang saja ya. Banyak orang yang nyari ini Bu, Jogja, Bengkulu, Jawa Tengah. Kalau ini kan subwilayah, mau kotanya Anda klik di sini. Iya. Subwilayah diganti kota. Wilayah, oke. Nah, diganti kota. Nah, ini lihat. Bu, Ibu tempat Bu Mukhlisun, orang Malang nyari Bu, nomor 2 terbanyak Ibu. Ya kan, berarti jenengan tepat Bu jualan nuggetnya di Malang. Iya. Saran saya Bu Mukhlisun, jangan jual di Malang saja. Nanti di lokasi ini di Depok, di Bogor, Bekasi, Sidoarjo, ini yang dekat Bu, Sidoarjo kan. Cari-cari di sini Bu, Surakarta, Surabaya. Jadi Anda jualannya yang boleh jauh, boleh dekat. Misalkan kita ngomong Sidoarjo kayak gini, boleh Ibu. Kita ngomong Sidoarjo deh, kita coba case Sidoarjo ya Bu ya, kan ada yang nyari nih. Lokasinya ditulis yang misalnya Sidoarjo di Sidoarjo gitu ya, Coach? Iya, benar. Jadi kayak gini ya, saya coba kasih contoh. Masuk ke Facebook tadi, kemudian lokasinya Anda ketik saja di sini Sidoarjo. Nanti akan muncul kayak gini Bu. Sidoarjo kan banyak, ada Pucang Anom, ada yang Sulawesi Tengah. Hati-hati ya Bu, Sidoarjo kan kadang-kadang tidak hanya Jawa Timur. Ada yang Sulawesi kayak gini. Ibu harus pastikan ini kita kan tadi di Jawa Timur kan Sidoarjonya. Anda cari yang di sini, kota, diklik, sudah. Terus ini yang sering dilakukan oleh ibu-ibu, promosikan tawaran setelah diterbitkan ini jangan diutak-atik Bu. Kadang-kadang bapak-bapak, ibu-ibu tuh tanya, Coach aku kok ini, kok dikon promo, dikon bayar. Nah kalau jenengan mau promo monggo. Tapi kalau saya, tipikal saya ngajari panjenengan, ya apa caranya nggak usah bayar, tapi orang duit itu loh Bu ya dapat cuan. Ini nggak usah bayar. Kalau promo-promo ikan ini nggak usah, bagi saya nggak usah. Ya, abaikan aja. Jangan ini diklik. Kadang-kadang ibu-ibu lupa, ini diklik. Gitu. Nah, nanti kalau diklik kayak gini, nanti akan promo. Dinonaktifkan dulu ya Bu ya. Kemudian sembunyikan dari teman atau enggak. Saran saya nggak usah. Biar teman yang kalau mau beli ya biarkan. Gitu ya Bu ya. Setelah itu, klik selanjutnya. Nanti kalau di handphone di pojok kanan atas biasanya, ya, di pojok kanan atas, kemudian akan muncul kayak gini, tawarkan di marketplace, ya sudah tentang tadi. Apakah jenengan mau jual ke grup-grup juga? Kalau misalkan jenengan tadi mau ada yang Sidoarjo, coba kita cari Sidoarjo ada ya. Kalau ada,
nanti dimasukkan di situ, boleh, enggak juga enggak apa-apa. Ya, boleh masuk grup, dijual di grup boleh, dijual di marketplace saja enggak apa-apa. Ini saya ambil contoh, saya jual di marketplace saja. Kalau Anda mau jual di grup, enggak apa-apa, dicoba. Tapi sebenarnya juga enggak terlalu efektif karena grup itu biasanya yang jual ya maaf, yang penghuninya penjual semua. 80%, 70% itu seller semua. Tapi dicoba aja, nggak ada salahnya ya. Syukur-syukur ada tambahan lumayan. Iya, siap Bu. Setelah itu diterbitkan ya Bu ya. Langsung aja terbitkan. Nanti biasanya akan ada muncul untuk ditinjau. Masih ditinjau dulu oleh Facebook. Kita tunggu aja sih ya. Kita tunggu, nanti akan ditinjau kayak gini. Nah, ini kan promo hari ini nugget. Oh, sudah langsung disetujui, Bu. Nah, kalau nanti mau buat baru lagi, kita kan tadi ada yang ini, duplikasi ya. Duplikasi ini, kalau yang duplikasi, itu kalau misalkan postingannya sama, gambarnya sama, pasti kena semprit. Semprit itu maksudnya bukan berarti semprit gitu, enggak. Maksudnya itu ada tulisan di Facebook Marketplace, ada tulisannya bahwa postingan Anda duplikat, mohon dirubah fotonya. Biasanya kayak gitu. Dan kalau orang-orang di luar sana, mungkin trainer yang lain mengajarkan untuk diganti gambarnya. Pertanyaan saya, kalau jenengan punya gambar banyak, monggo lakukan. Tapi kalau males, lakukan cara saya seperti ini, Bu. Adalah lakukan dengan cara tandai sebagai habis dulu, dipencet, kemudian bikin baru dan nanti tandai sebagai stok ada. Saya kasih gambarannya kayak gini. Kayak gini. Setelah Anda buat ini, Anda kan mau buat kayak gini lagi, Bu. Ya kan? Lebih baik mau buat kayak gini, mirip sama, gambarnya sama. Pertama, langkah pertama, sorry, kita buat harga coret dulu ya, sorry. Iya, Harga coret. Harga coretnya Anda klik di sini, cari aja, nanti diklik edit postingan, edit tawaran. Kalau di handphone, diklik aja postingannya, nanti akan muncul, biasanya ada tulisan, cari yang tulisannya ada gambarnya pensil, Bu ya. Sampai ada tandanya pensil, klik edit tawaran, ya. Kemudian Anda lihat di sini, masuk aja, harganya yang tadinya 20 diganti menjadi 15.000. Kayak gini. Kemudian Anda langsung aja perbarui, tapi biasanya di sini ada yang berubah. Bentar. Saya cek dulu. Kok enggak ada. Ada berubah, langsung diperbarui aja. Nanti biasanya harganya sudah berubah menjadi harga coret. Nah, refresh dulu. Terus saya lihat chat, ayo siapa yang chat ini? Coach pelan-pelan, masih Jatim yang terbanyak untuk nugget. Oke, Bu Rini. Oke, Jatim ya, benar tadi sih. Kita kan lihat ada yang kayak Sidoarjo, Malang, itu kan terbanyak. Sudah nomor 2 loh, Bu. Bagus sih, tapi saran saya jangan jualan di Malang saja, gitu kan. Karena persaingannya juga jualan di situ. Nah, ini Bu, lihat. Harga coretnya muncul. Ini yang luar biasa, nanti orang akan melihat, wih, promo. Kan ada tulisan promo. Dari 20 jadi 15. Ini akan psikologis orang akan, oke, aku akan pertimbangkan di situ, ya. Kemudian kita kan tadi mau membuat optimasi dengan cara duplikasi. Duplikasi itu kan berarti postingannya sama tapi tidak 1, 2, 3 sampai berapa tadi? 10 postingan per item. Kalau mau buat kayak gitu, yang pertama biar nggak kena semprit, ya tandai sebagai habis dulu kayak gini. Tandai sebagai habis, pilih aja kalau saya sih ini ya, memilih tidak menjawab. Kemudian kalau sudah muncul habis kayak gini, Anda bikin baru, kayak tadi, bikin baru lagi. Misalkan kayak gini. Ya, kemudian judulnya sama, saya ambil fotonya dulu, karena pentingnya kan fotonya untuk mengetes terjadi masalah atau enggak, kan kayak gitu. Saya tes dulu gambarnya tadi, digital marketing kalau nggak salah ya. Ini, nah ketika masalah gambarnya sama itu biasanya nanti kalau di FBMP akan muncul tawaran Anda terindikasi duplikat.
Dan ini akan menjadi masalah. Nah, ini kan gambarnya tadi kan ini ya Bu ya. Ini saya kasih contoh dulu sama deh. Nih, karena ini hanya contoh ya, nggak usah terlalu panjang lebar, saya kasih contoh aja. Harganya kayak tadi 20.000, nggak usah saya coret dulu biar nggak kelamaan. Kita mau ngetes kena duplikat nggak kayak gitu kan. Kemudian kita masuk ke wanita, kesehatan kecantikan atau kayak wanita nih. Peralatan rumah tangga deh. Oke, peralatan rumah tangga. Kalau misalkan barang Anda, Ibu tadi ya, sorry, kategori ini juga dikondisikan dengan produk Anda. Misalkan Anda jual beli motor, nggak mungkin dong perkakas wanita. Ini tadi karena nugget ya, karena nugget itu yang sering nugget itu yang belikan wanita. Jadi Anda cari kategori yang masih berhubungan dengan wanita. Kalau jenengan jualan rumah, jualan motor bekas, mobil bekas, atau second, setidaknya berarti yang beli itu pasti laki-laki. Ada tadi ada kategori motor kayak gitu ya. Ada tadi mana ya? Elektronik, sepeda, komputer, terus komponen otomotif kayak gitu kan berarti berhubungan dengan itu. Jadi disesuaikan. Jangan sampai nanti jual motor peralatan rumah tangga, itu nanti agak susah juga, disesuaikan juga ya. Kondisi saya jual baru, kemudian keterangannya ini contoh saja. Saya kasih nggak terlalu panjang lebar. Ini warna juga sama. Saya abaikan aja dan kotanya saya ganti tetap Sidoarjo aja ya. Biar Ibu pastikan bahwa oh ternyata benar efektif buket gitu ya, berhasil. Saya lanjut kayak gini ya, saya langsung terbitkan saja, tidak usah lama-lama, ini hanya cuma contoh aja. Saya harap panjenengan bisa mengikuti ya. Kalau dari awal harusnya oh ya ini tips tingkatkan deskripsi, ini kan cuma iseng-isengan sih ya. Oke lah, lihat Ibu, tidak ada tulisan duplikat. Kalau jenengan sudah pernah main Facebook Marketplace sejak lama ngikutin saya, pasti ada tulisan di sini tawaran Anda duplikasi, jadi ganti fotonya kayak gitu kan, kayak gitu. Nah, kalau seperti ini ya harus dipakai strategi yang saya bilang tadi. Jadi fotonya boleh diganti kalau punya stok foto. Kalau misalkan jenengan tidak punya stok foto, maka cara yang terbaik yang pernah saya lakukan dan ini sudah berhasil adalah dengan cara tandai postingan yang lama itu dengan diklik tandai sebagai habis dulu. Kemudian, nah ini kan sudah, ya Bu ya sudah. Ini kalau sudah kayak gini, tandai sebagai stok ada Ibu. Kita coba ya, plug kayak gini, tandai sebagai stok ada dan aman. Tidak ada tawaran duplikat. Ya, tidak ada tawaran duplikat dan aman. Itu cara untuk menduplikasi postingan untuk Anda yang minim foto produk dan untuk Anda yang ingin mendominasi dan nggak mau ribet-ribet edit foto atau edit gambar. Pakai itu aja cara yang saya tawarkan, ya kan? Nah, aman Bu, lihat ya, terbukti ya. Lihat nggak ada tulisan tawaran ini duplikat. Kalau nggak pakai tadi, pasti ini ada tulisannya tawaran di terindikasi duplikat. Mohon diganti gambarnya. Oke. Kemudian setelah duplikasi, kita ada perbarui tawaran ya Bu ya. Ada nggak ya perbarui tawaran di saya ini? Ini postingan lama, tapi saya juga nggak tahu ini masih efektif atau enggak. Biasanya nanti ada tulisannya gini. Perbarui tawaran. Kalau di laptop kayak gini ya. Nanti jangan cari yang ada tulisannya perbarui tawaran. Tidak ada ini, sudah nih berarti ya. Pas sudah nggak berlaku lagi, sudah lama. Di sini. Gimana kalau contohnya kue kering? Ini nggak ada perbarui tawaran ya. Jadi ini contohnya nggak ada perbarui tawaran. Jadi nanti panjenengan pastikan setiap 7 hari Anda lihat, Anda buka postingan Anda, tawaran Anda, dan pilih perbarui. Ya, perbarui ini 7 hari sekali. Kenapa kalau nggak diperbarui, Coach? Pasti tenggelam.
Eman nanti. Ya. Coba kita, setelah itu interaksi ya Bu ya, Pak. Interaksi ini supaya masuk postingan hari ini yang paling banyak. Jadi kalau jenengan cepat balas pesannya, terus banyak chat yang masuk, saran saya ini dipikirkan. Tapi ada cara yang luar biasa yang pernah saya coba. Nanti akan saya bagi di grup ya. Intinya Anda saling kerjasama. Oke, saya coba ini. Tadi saya mau ngapain ya? Ini sudah selesai. Sudah posting. Oke. Saya kira itu aja. Oh ya, kita coba cek deh. Cek nugget. Ini cuma satu ya nuggetnya. Promo hari ini nugget. Ini bukan promo hari nugget. Coba saya cari nugget. Semoga muncul ya. Nugget sayur. Oke, belum terangkat, masih ditunggu aja. Karena baru diposting juga ya. Ditunggu beberapa saat, nanti dia akan naik. Oke, nugget sayur seperti itu. Dan ini kalau saran saya kan tadi cuma satu ya. Saran saya lebih dari satu. Biar apa? Biar nanti kadang-kadang gini Bu. Ketika kita posting 10, ya kita posting 10, kita posting 7 postingan, belum tentu 7-7-nya, belum tentu 10-10-nya itu naik di mesin pencarian. Itu yang uniknya uniknya FBMP ya. Jadi saran saya kalau mau jualan kayak gini sebanyak-banyaknya saja, dan pasti ada yang tawaran yang bermasalah, maka dari itu dibanyak-banyakin aja. Belum tentu 10 itu 10-10-nya masuk di mesin pencarian. Bisa jadi 5 atau 6 gitu ya. Jadi itulah saya sarankan minimal 10 kali tawaran. Setelah itu Anda perbagus interaksinya. Jadi interaksi di sini bukan berarti like, komen, dan itu bukan, tapi chat ya. Buat chat Anda rame. Dan saran saya Anda bisa kerjasama gitu ya. Oke, praktek juga sudah. Monggo yang ada pertanyaan langsung chat saja ya. Saya jawab chat. Saya yang jawab lewat chat ya. Oke. Coach, tadi mencoret harga di mana ya? Nah, Ibu bikin dulu harganya ya, kemudian nanti diedit. Ya, benar kata Bu Muhlisun ini ya, diedit ya, masuk diedit, kemudian harganya diganti yang lebih bawahnya, lebih murah. Harga awal yang dibuat itu dihapus Bu, lalu diganti harga yang baru. Nah, ini pinter. Terima kasih Bu, ini bisa bantu. Ya, kemudian Oppo. Oh iya deh, Oppo. Kalau misal kue kering gimana contohnya? Ibu tinggal sesuaikan aja ya. Kalau misalkan kue kering kan tinggal masuk ke Abersuggest. Cari kata kunci dulu. Yang tadi 7i. Yang pertama kata kunci. Ibu cari di Abersuggest. Ketikkan kue kering. Nanti di situ pasti ada kata-kata kunci yang muncul. Sebentar, moga ada sudah muncul ya si Abersuggest nih. Tadi lama banget. Ya. Kalau bisa rekodnya nanti bisa di-share ke kita. Oke, saya juga lupa belum rekod tadi. Semoga Mbak Justin ya. Minta dicontohkan yang interaksi tadi Coach, masih belum paham. Jadi gini Pak Nandito, interaksi itu yang saya maksudkan adalah interaksi chatting yang masuk ke akun Anda. Jadi semakin banyak orang yang masuk ngechat, itu semakin peluang postingan Anda masuk ke pilihan hari ini. Ya, Anda harus berpikir bagaimana caranya orang itu mau chat Anda. Misalkan gratis uang 100.000 chat saya atau gimana. Itu contoh saja sih ya. Tapi kalau saya sarankan, kita kan punya komunitas tuh. Di komunitas saya, komunitas binaan Umar dan September. Kita kerjasama lah di situ. Nanti ya masuk, saling kerjasama, saling chat. Itu ya, nanti di grup.
Kemudian perbaharui 7 hari sekali, maksimal 4 kali dalam 7 hari ya coach ya. Jadi perbaharuinya 7 hari sekali benar. Maksimal 4 kali. Jadi sekitar 28 hari sudah selesai. Ya, seperti itu. Coach, berarti sekali posting tawaran harus lebih dari 1 postingan ya? Sekali posting tawaran, maksudnya sekali posting 1 item harus lebih dari 1 postingan ya? Iya Bu, maksudnya mungkin itu ya Bu Ririn ya. Jadi untuk 1 postingan itu kalau bisa, maksudnya 1 item postingan tadi nugget itu kalau bisa lebih dari 1 postingan, benar. Minimal 10 ya Bu ya, minimal 10. Nanti biasanya ada 5 atau 4 yang masuk ke posisi teratas. Dicoba deh ya. Tolong dicontohkan yang kue kering. Aduh, kue kering lagi kan sudah tadi Bu. Ya, Ibu tinggal cari aja ya. Rini Agustin, Rina Abu. Cara biar selalu mendominasi dan berada di puncak gimana Gus? Tadi saya sudah bilang, cara mendominasi adalah dengan cara kata kuncinya. Anda harus memiliki kata kunci yang diambil dari Amber Suggest. Kemudian berada di puncak dengan cara jangan posting 1. Posting sebanyak-banyaknya. Ya, itu Bu Rina. Oke, paham, tinggal praktek siap Pak Nandito. Terima kasih. Bu Muhlison sekali post langsung 10 sehari. Ya. Ya. 10 post sehari. Setelah itu untuk berlaku 1 bulan kan, Anda nggak perlu posting lagi, tinggal diperbaharui saja. Ya. Coach, kalau bisa ada di YouTube dong, biar bisa praktik terus. Sudah ada, tapi masih saya ada e-course, jadi saya private dulu. Mohon maaf, saya private dulu. Jadi nanti kalau mau, ya kita di-scope ini aja, ya. Oke. Bu Iin, woi Bu Iin, duplikasi minimal 10 kali itu dalam sehari postingan gambar sama dengan kalimat berbeda atau gambar beda, lokasi beda sama. Ibu, 10 kali itu gambarnya sama, enggak masalah, kata-katanya sama, enggak masalah, lokasinya sama, enggak masalah. Tapi pakai cara yang saya bilang tadi ya, postingan awal diklik yang tandai habis terjual dulu. Tandai sebagai habis dulu diklik. Diklik terus postingan kedua dipostingkan, kemudian tandai sebagai habis lagi. Jadi kayak gini tadi. Misalkan ini kalau sudah tadi misalkan ini tandai sebagai habis. Anda posting yang ini tandai sebagai habis juga. Ya kan? Seperti ini. Kemudian bikin barang baru lagi. Mirip yang sama, judul sama, boleh. Gambar yang sama, boleh. Lokasi yang sama, boleh. Nggak masalah. Setelah nanti sudah 10, ya, sudah 10, nanti baru ditandai sebagai ada lagi. Kayak gini. Tek, tek, udah selesai, Bu. Aman, nggak akan kena duplikasi postingan. Anda coba deh. Saya sudah pastikan dengan teman-teman yang di Skopindak waktu offline. Kita udah coba ini kok. Ya, pasti berhasil. Insya Allah berhasil. Kemudian, siapa ya? Saya kasih waktu 5 menit lagi ya, Bu ya. Pak Sodik, apakah banyaknya chat mempengaruhi pencarian? Ya, benar Pak. Pak Sodik, banyaknya chat itu mempengaruhi pencarian. Jadi yang tadi nugget itu bisa saya pastikan ketika Bu Mukhlisun baru posting kok nggak muncul. Karena masih kalah istilahnya dari mesin pencariannya itu yang trending itu yang banyak interaksinya dari yang nugget yang muncul tadi. Banyak chatnya. Itu akan Bu Mukhlisun nanti akan naik nanti pelan-pelan. Ya, si algoritmanya dia akan membuat yang rame dulu itu diataskan gitu. Tapi makanya tadi saran saya jangan posting 1, posting 10. Siapa tahu yang posting 1, 2, 3 nggak masuk. Posting ke 5, 6 itu masuk ke postingan ke 4, ke 5, halaman pertama. Setidaknya itu nanti mereka akan ngeklik banyak chat. Akhirnya jenengan yang naik nanti di situ. Ya, Bu Ririn Astuti, yang ditandai sebagai habis itu cuma postingan pertama saja ya Coach? Apa semua posting lagi, postingan sebelumnya jadi jangan habis. Jadi yang sudah saya contohkan tadi ini ya Bu Ririn. Jadi kalau misalkan ditandai habis, mau posting lagi, tandai habis. Ini tadi kan misalkan aslinya kan tandai habis. Ini masih ada. Saya tandai habis dulu, baru saya posting baru lagi. Kemudian postingan ketiga, tandai sebagai habis lagi. Posting keempat. Kalau sudah 10, diklik ini semua. Tandai sebagai stok ada. Aman Bu, kayak gitu. Ya, aman jaya. Kemudian,
Bu Dini, oke paham, siap, tinggal praktek, bagus. Insya Allah Bu ada hasilnya ya. Oppo, berarti saya pakai yang Ubersages daftarnya. Iya, daftar kata kunci ya maksudnya Bu Oppo ya, Pak Oppo ya. Saya Bu atau Pak ini ya, pokoknya daftar, bukan daftar sih, kata kuncinya gini. Contoh ini misalkan semoga masih bisa. Ini kok lemot punya saya. Kue kering. Kering. Kayak gini Pak, Bu. Tinggal di enter aja. Nanti dia akan masuk. Nanti akan muncul di sini. Maaf ya, saya belum bisa ngasih contoh karena nggak tahu ini hari kabar saja saya nggak lemot. Kue kering nanti kan cek deh beneran Bu Oppo, Pak Oppo. Nanti pasti Pak Oppo, Bu Oppo ini Oppo aja bisa. Pak Oppo ini jika bisa Pak Oppo cari di sini. Nanti pasti Pak Oppo dan Bu Oppo akan mencarikan kata-kata kunci yang Oppo yang butuh sesuai dengan produk Anda ya. Itu aja. Nanti dicoba. Saya ini nggak tahu ini Ubersages saya lagi error. Oke, nanti dicek aja di situ. Nanti pasti ada Bu di situ kata kunci bentuknya kotak. Itu ya, ada kue kering apa, Pak Oppo, Bu Oppo nanti tinggal masukkan aja. Paham? Baik, terima kasih. Bu Diah. Jadi kita nanti ganti tanda ada ketika kita sudah yes, benar, Bu Diah benar. Jadi gantinya setelah nanti panjenengan sudah 10 postingan. Oke, Bu Diah. 2 menit lagi, siapa yang mau tanya? Praktek dulu ya, nanti pasti insya Allah ada hasilnya. Coba deh. Yang kewenceng biasanya kuliner, baju, kayak gitu-gitu ya. Rumah, kontrakan, gitu-gitu, laptop, bagus di situ ya. Handphone. Oke, Oppo, ada yang ditanyakan? Ya, Oppo silahkan pakai chat aja ya. Ini nggak tahu agak susah. Maaf ya Pak Oppo, Bu Oppo, ini tadi kue keringnya saya belum bisa kasih contoh. Intinya nanti jenengan coba deh, nanti bisa Pak Oppo, Bu Oppo gabung ke grup Kombuds, komunitas binaan UTS saya. Nanti jenengan cek di situ, nanti sharing aja. Teman-teman yang sudah ngikutin saya pinter-pinter Bu, pasti bisa bantu jawab kalau saya pas lagi repot atau sibuk, bisa jawab. Mereka banyak yang sudah ahli di sini. Tadi di sini ikut ini nyamar mereka sebenarnya kayaknya ya. Pak Anandito kalau jual rumah bisa nggak? Bisa banget, bisa. Ya, yang tadi kan ada ini Pak Anandito. Ketika kita jual barang, ini kan ada ini. Nah ini, Pak. Nanti jenengan cek lihat di handphone. Rumah dijual di kontrakan. Nanti tinggal disesuaikan aja. Intinya Anda harus perhatikan judulnya, pakai kata kunci, deskripsinya, dan lokasi mungkin di Malang aja ya, atau mungkin luar kota lah juga pasti ada yang nyari ya Pak ya. Ada lokasi itu, lokasi, deskripsi, dan kata kuncinya itu yang harus diperhatikan. Oke, Pak Anandito. Bu Ririn, Coach mau bergabung sama grupnya. Oke. Soalnya dia bilang BMP cuma untuk market low end Coach. Low end, oke. Sebenarnya nggak salah juga nggak benar. Ada di ekos yang berhasil jual rumah juga. Jadi saya bilang kalau low end, Pak saya Dwi saya mau gabung. Oke Pak, Mbak Dwi ya. Oke. Jadi apakah marketnya low end? Tergantung juga. Nggak semuanya karena ada juga yang masuk di situ kok. Ada yang terjual juga kok. Banyak juga yang jualan marketing perumahan properti. Dia pakai Airbnb. Dan alhamdulillah ada yang terjual juga kok. Tergantung kalau rumahnya, misalkan rumahnya Anda, Pak Anandito ini misalkan rumahnya marketnya low end. Misalkan perumahan harga di bawah 500 juta. Saya kira masih masuk kok. Karena ada yang juga sudah pernah terjadi penjualan di situ. Tapi kalau misalkan sudah harga luxury kayak misalkan apartemen harga 1 miliar atau apa, memang agak berat. Pakai Facebook Ads kalau yang itu ya. Oke.
barang yang kita jual di FBMP terkoneksi dengan 3 atau tidak? Tidak, Pak. Jadi kalau nggak terkoneksi secara ini ya nggak ada. Jadi harus manual. Di actionnya tadi ada tulisan IG, dicantumkan aja di situ. Terus kalau ada privat mau dong saya gaptek. Oke. Kalau mau privat nanti saya coba pikirkan ya. Saya insya Allah ada waktu saya share di grup. Kalau mau privat monggo nanti kita atur jadwalnya. Sementara kemarin kita sudah private TikTok ada teman-teman yang sudah berhasil. Alhamdulillah ada yang berhasil ya kemarin. Followernya banyak. Jadi intinya oke. Oke, terima kasih. Pihak BNP selalu kirim notif untuk perbarui dan tayangan sampai ratusan juga diingatkan. Nah ini tadi Bu Iin, ini penting. Maksudnya malah BNP itu baik. Maksudnya, Bu, pencetan perbarui. Kalau jenengan nggak perbarui, postingan Anda akan tenggelam oleh postingan orang lain, Bu. Jadi ya intinya langsung aja ya Bu ya, langsung di istilahnya jenengan perbaharui. Pencet aja postingannya, cari yang ada tulisannya perbaharui tawaran. Oke? Saya kira itu aja, Ibu-ibu, terima kasih ya. Oke ya, yang mau gabung ke grup saya di sini ya. Silahkan mampir ke sosmed saya. Instagramnya coach_UTS atau Facebooknya Umar Tanus September. Kalau TikTok saya di Umar Tanus September juga. Ya, boleh di screenshot. Terus kemudian kalau mau gabung ke grup binaan saya, ini bukan private ya, tapi belajar bersama. Kalau private nanti ada caranya sendiri. Kita bisa, belum ada waktu untuk itu, tapi nanti insya Allah saya akan sempatkan buat panjenengan. Untuk yang masih pengen belajar, coba-coba dulu, monggo kita sharing, karena di situ banyak orang yang sudah join dan sudah ngikutin saya lama, sudah praktek, ada yang berhasil. Jadi nanti saling mengingatkan, saling sharing. Gabung aja di grup WhatsApp saya, bit.ly/UMKM binaan UTS. Ya, ketik aja kayak gini di Google Chrome. Ya, Ibu, Google Chrome diketik aja UMKM binaan UTS. Atau kalau panjenengan pengen istilahnya apa ya, gabung japri saya, bisa chat saya di sini deh. Chat di sini ya, 081629145. Tapi kayaknya saya akan ini ya, lebih prioritaskan yang sudah langsung gabung dulu aja. Coba dulu gabung ke sini ya. Itu ya. Nomor saya di situ, nomor handphone saya di situ, silahkan di-save, silahkan disimpan WA-nya. Kalau nanti kesulitan join ke grup ini, bit.ly/UMKM binaan UTS, gampang kok sebenarnya. Ketik aja di Google Chrome kayak gini, persis banget, nanti akan masuk ya, situ aja. Kalau masih kendala ya udahlah, nanti biar saya. Oke. Saya kira itu aja Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Tidak ada, alhamdulillah. Oke, saya kira ini juga sudah mau mendekati asyar. Terima kasih panjenengan, luar biasa. Semangat cari cuan, los gak rewel ya. Prinsip saya, motto saya, cari cuan, los gak rewel. Jos gak rewel, sorry, cari cuan, jos gak rewel. Kalau Anda mau cari cuan dan mau jos, jangan rewel. Kalau Anda rewel, jangan jos. Ya, jangan berharap untuk jadi jos ya. Mantap Jos, mantap suwun Pak Nandito, Bu Vivi dan semua teman-teman. Ada sekitar 63 orang tadi yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu, dan sesi pertama tadi ada 90-an orang. Saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf ada kata salah kata, salah perlakuan dan salah tindakan. Mohon maaf karena memang yang saya tangani banyak, jadi saya tidak bisa menghandle Anda satu-satu. Setidaknya saya akan berusaha. Intinya selalu share nanti di grup ya. Apa yang sudah Anda berhasil pun, kirim produk pun, kita semangat. Ayo kita semangat cari bareng-bareng di masa pandemi ini, kita cari cuan bareng-bareng. Terima kasih. Saya Umar Tanus September, pamit undur diri, dan mungkin Mbak Christine langsung juga nggak bisa untuk teruskan. Silakan untuk live juga. Saya akhiri di sini. Terima kasih. Saya Umar Tanus September. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.